Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Yang ada di rumah, yang ada di tempat ini semua shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan kita berbahagia hari ini karena hari ini harinya Tuhan. Amin. Hari ini hari Minggu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan bersuka cita, kita akan bergembira, bahkan minta urapan Tuhan agar kita diurapi dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menyembah memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Haleluya. Saya persilakan Joel berdoa untuk doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah menjaga kami Tuhan, Kau telah melindungi kami Tuhan di dalam tidur kami Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin memulai doa kami Tuhan, biar apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Angkat satu. Dari terbit matahari sampai pada Haleluya. masuknya, kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Amin. Ya, semua bersuka cita. Sebelum kita masuk dalam pelayanan kita, hari ini kita bersuka cita. Puji Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Dari terbit matahari Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, semua yang ada di rumah katakan di Dari sini. terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Puji Tuhan. amin. Puji Tuhan. Mari katakan dari terbit Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah
Tuhan, dari terbit matahari hingga masuknya, maka Tuhan pun sedia memberkati kita, menyatakan janji-janjinya bagi kita. Hari ini katakan kepada Tuhan, kita sembah Dia, tinggikan Dia. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Haleluya, haleluya. Ya Yesus. Siapakah kami ini Tuhan pagi hari ini? Kami bisa menghirup udara yang segar, bisa hari ini memuji meninggikan nama Tuhan. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu yang telah ku terima, Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan?
sembah. Lebih lembut lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Sembah dia, tinggikan dia pagi hari. Mari buka hatimu, buka suaramu, muliakan dia, sembah dia. Ya Rabbi Shikara, ya Rabbi Shikara. Haleluya, haleluya, Rabbana. Hosana bagi namamu Yesus. Hosana bagi Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Urapi kami ya Tuhan, urapi umat-Mu, Allah satu-satunya juru selamat kami. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah, Allah berakhir setiap. Bertata Allah yang ajaib. Kami Yesus, urapi kami Bapa, urapi kami Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Allah yang mengurapi Engkau kami dahsyat ya Bapa, Tuhan. Allah yang bekerja bagi kami. Kami memuji, Kami muliakan, kami tinggikan Engkau Yesus. Allah kami, Allah yang hidup. Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kau berkata di tempat ini, Kau berkarya di tempat ini. Oh Yesus, haleluya Yesus. Haleluya.
perlu dan terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu lawat aku, kaulah yang ku perlu dan terutama di hidupku, bekerja. Mari kau bekerja Roh Kudus, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu lawat aku, kaulah yang ku perlu dan terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu dan terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu dan terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Hari ini waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari Roh Kudus berfirmanlah pagi hari bagi kami. Yes. Masuk di hati kami. Amin. Menjadi umat kesayangan Tuhan. Menjadi umat yang kuat menghadapi tantangan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu berfirman hari ini. Urapi kami mendengar, berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk melakukan, Yes. dan bertumbuh berbuah-buah. Terima Amin. kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Amin. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Kita semua yang di rumah yang percaya katakan Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Iya, selamat hari Minggu. Selamat hari. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kesukaan daripada setiap anak-anak Tuhan bertemu dengan Bapaknya. Amin. Amin. Dan bertemu dengan sanak saudaranya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membahagiakan kita adalah waktu bertemu dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita ambil alih semuanya, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan agar kita kekuatannya semakin kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Dengan satu judul firman Tuhan, jangan banyak alasan dan dalih. Haleluya. Jangan banyak alasan dan dalih. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia diikuti banyak orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemanapun dia melangkah selalu orang datang berduyun-duyun. Tidak pernah buat selebaran ataupun postingan hadirilah KKR kesembuhan, enggak. Tetapi kemana Yesus hadir maka orang-orang banyak yang datang ke sana. Bahkan sebelum Yesus sampai mereka sudah berkumpul di jalan-jalan, di tempat-tempat di mana tujuan daripada Yesus pada saat itu. Dan ada pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang, mungkin ada juga yang ingin, kalau bahasa sehari-harinya ngetes ya, ingin mengetahui seberapa hebatnya Yesus. Ataupun mungkin ada orang yang mencari-cari kelemahannya. Tetapi ada juga yang tulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, beragam-ragam atau bermacam satu maksud orang pada saat itu, bermacam-macam. Tetapi Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati mereka Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus pernah
memberikan satu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih atau orang-orang yang memiliki 1001 alasan untuk lari dan menghindarkan diri dari panggilan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu nanti baca dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Tetapi di ayat 16-nya dikatakan Yesus seperti ini, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Dan ia mengundang banyak orang. Wow. Tentu ini satu perumpamaan yang menarik bagi orang-orang yang hadir pada saat itu. Tetapi mereka tidak mengerti kemana tujuannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang begitu luar biasa. Dia mengetahui jalan pikiran mereka sehingga Yesus menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dalam perumpamaan itu. Amen. Jadi dalam perumpamaannya itu dikatakan ada seorang yang mengadakan perjamuan besar ataupun pesta, kira-kira seperti itu ya. Dan ia mengundang banyak orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Namanya juga orang pembesar. Dia mengadakan pesta, pasti dia berpikir undangan itu pasti diresponi oleh banyak orang ya. Pasti diresponi dan mungkin gak diundang juga pasti datang karena orang besar dan mereka percaya akan ada perjamuan makan yang begitu lezat. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi dalam Lukas 14 ayat 18 dikatakan, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu diundang, mereka semua yang diundang ini minta maaf. Artinya mereka tidak bisa datang dengan berbagai macam alasan. Dan satu orang pun tidak ada yang datang pada undangan itu. Jadi orang yang ada di situ selain daripada orang-orang bawahannya ataupun mungkin pembantunya ataupun keluarga dekat, tidak ada orang lain yang datang ke sana. Tentu menyedihkan ya. Tentu sedih Bapak Ibu Saudara sekalian, kecewa ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Respon daripada orang yang diundang itu tidak ada. Bahkan mereka minta maaf. Dan banyak alasan. Ada yang beralasan seperti ini dalam perumpamannya, nanti Bapak Ibu baca. Dikatakan demikian ya, kalau kita lihat di ayat 18 sampai 20 alasannya seperti ini. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Wow, alasannya tepat ya kan? Alasannya tepat. Ya, dia membeli ladang tetapi harus pergi melihatnya. Terus yang lain berkata seperti ini. Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Masuk akal. Terus yang lain juga berkata begini, aku baru kawin, ya, dan karena itu aku tidak dapat datang. Semua alasan ini alasan yang bisa masuk akal, ya, itu secara positifnya. Tetapi ada saya yang lihat di sini bahwa apa yang mereka sampaikan itu bisa ditunda. Artinya mereka bisa datang dulu menghadiri undangan itu, lalu setelah itu cepat-cepat pulang untuk melakukan apa yang menjadi aktivitasnya. Atau mungkin di besok hari bisa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun sebelum pesta itu mereka bereskan dulu bisa saja. Tetapi yang namanya alasan tetaplah alasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita bedah sedikit ini. Ladang itu berbicara tentang pekerjaan, bisnis atau karir. Hari ini seperti itu. Itu yang terjadi. Ayo ibadah, ayo kita melayani, ayo kita ini dan itu. Pelayanan. Tetapi dikatakan bahwa ada alasan. Yang dikatakan bahwa tadi ada yang berkata membeli ladang. Artinya saya gambarkan ini dengan ada yang punya pekerjaan, bisnis atau karirnya. Artinya lebih mengutamakan itu daripada undangan yang besar itu. Undangan yang besar itu kita ambil kesimpulan itu adalah Tuhan sedang mengundang kita. Memilih kita, menentukan kita sebagai hambanya, sebagai pelayannya. Tetapi inilah alasan-alasan yang dibuat.
banyak orang yaitu lebih mementingkan pekerjaan, bisnis atau karir. Bahkan di sini ada juga dikatakan tadi 5 pasang lembu kebiri. Saya gambarkan ini tentang kekayaan. Artinya kekayaan harta itu menjadi satu prioritas orang daripada mengejar yang memberikan kekayaan itu. Ini yang menjadi alasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ada tadi berkata bahwa aku baru kawin. Kawin itu berkaitan dengan pasangan hidup atau keluarga. Maaf Pak Gem, kami sedang ada pertemuan keluarga. Maaf Pak Gem, kami sedang ada acara keluarga. Maaf Pak Gem, keluargaku sekarang belum beres, perlu penataan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghadiri undangan daripada Tuhan. Amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus percaya bahwa semua kekayaan, karir, bisnis, keluarga itu ada dalam genggaman Tuhan. Amin. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Makanya semakin banyak pergumulan kita, semakin banyak hal yang harus kita kerjakan, kita harus semakin mengutamakan Tuhan. Karena tanpa Tuhan semua itu tidak ada apa-apa. Saya mau katakan tidak akan bisa mereka membeli ladang, tidak akan bisa mereka untuk membeli lembu, ataupun tidak akan bisa ada perkawinan kalau tidak seizin Tuhan. Saya mau katakan kalau kita semua mau lancar, utamakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang sering menjadi alasan kita menghindarkan diri dari panggilan Tuhan. Sibuk bekerja, meeting, kalian ketemu rekan-rekan, bisnis, ada lembur. Itu yang menjadi alasan banyak orang. Bahkan mereka lebih memilih menghabiskan waktu untuk perkara duniawi daripada perkara-perkara rohani. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah persoalan yang kau hadapi hari ini, baik dalam bisnismu, usahamu, baik dalam keluargamu, tidak akan ada yang bisa menyelesaikan dengan baik kalau bukan Tuhan yang menyelesaikan. Engkau pikiri, engkau renungkan, itu tidak akan bisa menyelesaikan. Tetapi waktu engkau datang kepada Tuhan, buka hati, naikkan standar rohanimu, saya percaya semua Tuhan angkat. Amin. Bisa dijamin. Apa jaminannya Pak Gem? Jaminannya yaitu Yesus sendiri. Bukan saya jaminannya. Saya hanya memperkatakan, tetapi jaminannya adalah Tuhan sendiri. Roh Kudus menjadi jaminan. Arabon, jaminan. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi utamakan Tuhan. Waktu engkau ada masalah persoalan, jangan engkau selesaikan sendiri ya. Kadang-kadang banyak orang menyalahkan orang lain. Kadang-kadang orang adalah berkata ini dan itu. Jangan. Yang penting engkau harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Melekat, menempel kepada pohon itu. Waktu engkau lepas dan engkau tidak menghadiri undangan daripada Tuhan, maka engkau tidak akan dapat apa-apa. Bahkan semakin parah. Dan iblis akan berkarya dalam hidupmu. Dan engkau akan semakin jauh daripada Tuhan. Dan engkau akan stres, engkau akan mencoba bunuh diri. Engkau akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Engkau ambil jalan pintas, itu akan terjadi karena apa? Engkau sudah lepas dari pokok itu sendiri. Jadi jangan sampai lepas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka itu yang diundang tadi oleh pembesar itu, mereka lebih mengasihi uang atau hartanya daripada mengasihi Tuhan hari ini. Bukan itu yang membuat kita hidup, tetapi Tuhan yang membuat kita hidup. Amin. Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bapak Ibu jangan seperti itu. Kita tidak akan dapat apa-apa. Justru kebinasaan itu akan kita dapatkan waktu kita melepaskan diri daripada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita hadirilah undangan yang besar itu.
Katakan, iya saya datang kepada undangan besar itu. Iya, Jangan saya berkata, datang kepada maaf undangan saya tidak bisa hadir. Betul. Jangan. Kalau itu yang kau lakukan, bahkan sudah ada seperti itu di pikiranmu karena begitu banyak masalah persoalan yang kau hadapi, engkau harus lawan itu. Engkau harus berjuang untuk itu. Amin. Kalau engkau turuti keadaan yang kau alami hari ini, engkau kalah. Tetapi engkau harus berjuang membuat perjalanan hidupmu adalah perjalanan hidup yang terus naik. Engkau harus mengubah keadaanmu itu yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Haleluya. Bahkan dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa toh? Yes. Bukan berarti kita tidak sayang mereka, tidak cinta mereka, tetapi artinya utamakan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan seperti yang dikatakan ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Karena apa? Karena lebih mengutamakan apa yang menjadi bagiannya di bumi ini. Contohnya hartanya, keluarganya, bisnisnya. Maka yang tadi dia sudah ada di atas, dikatakan tadi dia akan menjadi yang terkemudian. Artinya orang lain yang tadinya masih ada di bawah akan naik ke atas dan kita akan turun. Karena apa? Karena kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak menghadiri undangan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kemewahan dan fasilitas yang ada di dunia ini ya menjadi tawaran yang membuat kita tidak lagi bergairah mengikut Tuhan. Ya. Perasaan kita lebih bergairah menikmati harta dunia ini daripada menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu ini sudah ada di penghujung. Sudah ada di penghujung. Kita harus bekerja lebih keras. Ya, karena apa? Karena sudah waktunya hari ini kita menuai. Sudah waktunya hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan. Amen. Jadi harus bekerja lebih keras, artinya lebih mengejar Tuhan lebih kuat. Sehingga apa yang menjadi bagian kita, janji Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sekarang waktunya kita harus melakukan firman. Sekarang kita harus menjadi pelaku-pelaku, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena memang sudah ini waktunya. Sebab dalam Filipi 1 ayat 22 ayat terakhir dikatakan, milikilah tekad seperti yang Paulus katakan, yaitu jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Amen. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan buah, tunjukkan buah. Bukan buah yang pahit, yang asam, tetapi buah yang manis, yang sedap dinikmati banyak orang. Dan kita juga menikmatinya dengan enak. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan banyak alasan. Jangan terlalu banyak dalih. Ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Harus kudus dulu baru datang kepada Tuhan. Harus selesai dulu masalahnya baru datang kepada Tuhan. Jangan. Justru engkau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, datang kepada Tuhan. Haleluya. Maka kau akan melihat mujizat itu terjadi. Orang yang ada masalah, persoalan, pergumulan tidak datang kepada Tuhan, dia akan kecewa. Tetapi waktu datang kepada Tuhan, angkat hatimu, ya, naikkan standar rohanimu. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kebersamaannya pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya, biarlah setiap kita yang ada bukan hanya buka, tetapi kita menyelesaikan sampai doa penutup sehingga berkat-berkatnya melimpah atas hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini pengumumannya adalah jangan lupa ibadah kita nanti yang pertama jam 8 pagi, ibadah yang kedua jam 10 pagi. Ya, para pelayan Tuhan siapapun, ya mari kita setengah jam sebelumnya sudah hadir masuk ke ruang doa. Sehingga kita diurapi lebih lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ingatkan teman-teman kita, bangunkan mereka, anak-anak kita sehingga mereka tidak telat. Katakan ayo
kita beribadah. Amin. Bahkan ada teman-temanmu yang hari ini tidak pernah beribadah lagi atau mungkin belum ada tempat ibadahnya, mari jemaat-jemaat ajak mereka agar mereka juga bisa merasakan hadirat Tuhan. Apalagi hari ini ada perjamuan kudus sekali sebulan, mari kita bersama-sama berbondong-bondong ya, berkejar-kejaran datang ke rumah Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah menjadi pengumuman kita. Dan hari ini kita akan sapa dulu keluarga yang sudah bergabung. Kita bisa ucapkan salam kepada mereka. Ada Maya Patricia. Shalom. Iya, ada Ibu Oilina. Shalom. Bapak Edi Darmawan. Shalom. Ibu Yakni. Shalom. Ibu Junita. Shalom. Ada Yosep Adi Kosam. Oh, haleluya. Ya, Salam Andi kenal. Kosam ya, salam kenal ya. Yosep ya, bapak atau masih anak muda saya belum tahu, tetapi salam kenal ya. Ada juga Ibu Herna, Shalom. Bapak Tumpak Silalahi, Shalom. ada Opung Yosep, Shalom. ada Kakak Basaria Siahaan, Shalom. ada Ibu Esther Kurnia, Shalom. Bapak Titus Handoko, Shalom. Aril Pranata, Shalom. ada Ferdinand Silaban, Shalom. ada Bapak Arifin Saputra, Shalom. Ibu Yanti Oktavia, ada Erihin Panap, Shalom. ada juga Bapak Julian Kartomadi, Shalom. ya salam hamba. Terus ada juga Lai Alex Otniel Hasibuan, salam. Ada juga Bapak Rahmat Haris Suryanto, ada juga Ria Sela. Haleluya, itu saja yang tercatat di dalam catatan saya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian lalu kita berdoa. Urapilah kami Dengan minyak baru, katakan penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami tidak banyak alasan dan tidak membuat alasan. Apapun alasan kami tidak patut untuk diucapkan kepada Tuhan, karena Tuhan juga tidak punya alasan untuk tidak berkorban atas hidup kami. Oleh karena itu biarlah hidup kami hidup yang dipersembahkan, dan kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada pagi hari hamba berdoa buat keluarga demi keluarga yang ikut di live ini, berkati mereka. Oh mari Bapak, kalau mereka sakit sembuhkan, lemah kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu berdoa buat Maya Patricia dan Mona Lika
beserta seluruh keluarga besarnya, berikan kesehatan sempurna. Bahkan mereka hari ini pakai untuk melayani Engkau dengan luar biasa. Hambamu juga berdoa buat keluarga Ibu Helena, Pak Pram, bahkan kedua putra-putrinya, berikan kesehatan, bahkan pakai mereka hari ini untuk melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah terjadi atas hidup mereka. Bahkan Pak Edi Darmawan juga berkati dia, berikan kesehatan sempurna, khususnya buat anak-anaknya, khususnya anak yang paling kecil, yang Kau memberkati dia Tuhan. Bahkan dalam apa yang dialaminya, khususnya sakit, ada benjolan di perutnya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang penuh dengan mujizat. Oleh karena itu pagi hari ini biar mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Bu Yakni, berkati Bu Yakni, bahkan anak, menantu, cucunya, berikan kesehatan sempurna. Segala aktivitas mereka hari ini Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu juga dengan keluarga Ibu Judinta yang bersama kami di pagi ini, berkati kesehatannya, anak-anaknya, biar semuanya apa yang mereka doakan biarlah terjadi mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Yosef, Andi, Kosam, Engkau berkati ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati kesehatan mereka, apapun aktivitas kegiatan mereka diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Bu Herna, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan sukacita kepada suami, istri, anak-anaknya. Bahkan mari Bapak, apapun menjadi pergumulan mereka pagi ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba juga berdoa buat keluarga Pak Tumpak Silalahi, berkati suami, istri, anak-anaknya dengan kesehatan sempurna. Bahkan apapun saat ini menjadi pergumulan, bahkan urapi mereka dalam pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Opung Yosef, berkati, berikan kesehatan, sukacita, panjang umur. Bahkan apapun yang saat ini menjadi pergumulannya, Tuhan tolong. Bahkan pakai Opung ini lebih lagi untuk melayani Engkau. Begitu juga dengan keluarga daripada kakak Basirasehan, berkati suami istri, berkati anak-anak mereka, berikan kesehatan sempurna. Apapun kegiatan aktivitasnya, bahkan doa-doanya pagi ini, biarlah mujizat terjadi. Hambamu juga berdoa buat keluarga Ibu Pendeta Esther Kurnia, berkati bersama suami, anak, menantu, cucunya, berikan kesehatan sempurna. Bahkan pakai mereka untuk melayani Engkau hari ini dengan pengurapan yang sempurna daripada Tuhan. Hambamu juga berdoa buat Bapak Titus Handoko, Bu Yuliana, bahkan anak, menantu, cucunya, berikan kesehatan sempurna. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan tolong. Bahkan pakai mereka lebih dahsyat lagi melayani Engkau. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ferdinand Silaban, berkati kesehatannya, berkati masa mudanya, orang tuanya, bahkan adik-adiknya, bahkan apapun kegiatan, khususnya apa yang mereka gumuli hari-hari ini, biarlah mujizat terjadi. Hambamu juga berdoa buat keluarga Bapak Arifin Saputra bersama istri, anak-anaknya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Yanti Oktavia, berkati kesehatannya, buat dia tetap maju melayani Tuhan dengan luar biasa. Bahkan kedua putranya, biar Tuhan memberkati dalam kesehatan, bahkan dalam segala kegiatan mereka. Begitu juga dengan keluarga daripada Erihin Pana, berkati kesehatannya, masa mudanya Tuhan memberkati. Bahkan apapun kegiatannya, doanya hari ini, biarlah mujizat terjadi. Begitu juga dengan hambamu Bapak Julian Kartomade, Kau berkati kesehatan, keluarga, suami istri, anak-anak, bahkan juga pelayanannya diberkati berlimpah-limpah. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang tolong. Hambamu juga berdoa saat ini buat Ibu Arni Hasibuan, berkati kesehatannya, berkati anaknya, berkati seluruh keluarga besarnya. Bahkan apapun menjadi aktivitasnya hari ini, Tuhan memberkati. Bahkan dalam pergumulan, Tuhan tolong. Hambamu juga berdoa buat Lai Alex Otniel Hasibuan, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, bahkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Engkau sendiri yang mengurapi hambamu, bahkan apapun pergumulannya, Tuhan Yesus yang tolong. Begitu dengan Bapak Hari Rahmat Suryanto, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, kesehatan mereka, bahkan apa yang menjadi pergumulan doa-doa mereka hari-hari ini. Bahkan pagi ini biarlah jawaban Tuhan, jawaban yang luar biasa atas doa mereka. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan Rian Selan, berkati dia dengan berkat yang luar biasa, baik dalam kesehatan, baik dalam pekerjaan, bahkan apapun yang menjadi aktivitasnya, Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu juga dengan Ibu Paramida Hutagalung, berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, apapun saat ini yang menjadi aktivitas
aktivitas kegiatannya. Biar Tuhan memberkati dan dalam setiap doanya Tuhan juga menjawab. Terima kasih Bapak. Akhirnya pagi hari ini kami tidak lupa berdoa buat ibadah kami pagi ini. Biar Tuhan menyertai, memberkati, mengurapi. Sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati Tuhan dan memberkati setiap umat-Mu. Cuaca, penerangan listrik Engkau buat baik semuanya. Amen. Bahkan hamba berdoa saat ini buat gereja dimanapun saat ini berada, di kota, di desa, di dusun, di pelosok-pelosok, dimanapun berdiri, Engkau membawa jiwa-jiwa ke sana, berbondong-bondong bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Bahkan urapi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan di tempat ini Engkau memberkati umat-Mu yang menabur di dalam segala persembahan mereka, baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan mereka. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang mereka tabur mereka tuai, dan berlimpah berkat mereka alami, karena mereka mematuhi hukum-hukumnya Tuhan. Bahkan yang menabur dalam janji iman Natal, biar Kau berkati mereka sehingga mereka bisa melunaskan sebelum tanggal yang ditentukan. Bahkan bangsa negara ini kuserahkan kepada Tuhan. Pemimpin kami dari pusat, daerah dan TNI Polri semua jajarannya bekerja sama menciptakan Indonesia yang lebih baik. Bahkan pengurapan Allah turun atas mereka, sehingga dengan roh takut akan Tuhan mereka menjalankan segala tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapak. Akhirnya pagi hari ini biarlah kami lakukan segalanya untuk Tuhan, dan kami percaya semua kami melayani dengan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi atas kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, berkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi doa kita, dan saya percaya bahwa hari ini harinya Tuhan, maka semua harus semangat untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Oleh karena dari tempat ini kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan, dan maju terus tetap semangat. Shalom.